Halo, salam hangat untuk Anda. Hari ini kita mau bahas satu topik yang kayaknya deket banget sama kita semua ya, kepercayaan diri. Betul, betul. Sesuatu yang kayaknya semua orang pengen punya, tapi seringkali cara buat dapetinnya itu, agak salah kaprah mungkin ya. Ya, banyak mitosnya gitu ya. Nah, sumber kita buat pembahasan mendalam kali ini spesifik nih dari bab 19 buku Dr. Julie Smith, Why Has Nobody Told Me This Before? Buku itu bagus ya? Iya, dan judul babnya itu kunci membangun kepercayaan diri. Kita kan semua pasti pernah ya, ada momen-momen ngerasa kurang pede gitu. Entah pas mau coba hal baru, di kerjaan, atau bahkan ngobrol biasa aja. Pasti pernah. Nah, Dr. Smith ini punya cara pandang yang jujur aja sih agak beda dari nasihat-nasihat umum yang sering kita dengar. Jadi yuk kita coba bedah bareng pemikirannya. Oke, siap. Penting nih buat diingat dari awal. Menurut Dr. Smith ya, kepercayaan diri itu bukan sesuatu yang statis. Bukan kayak bakat, yang ada atau nggak ada dari lahir. Oh, jadi bukan sesuatu yang udah dari sananya gitu ya? Bukan sama sekali. Ini adalah sesuatu yang kita secara aktif bangun, kita usahain. Dan proses bangunnya ini, nah ini bagian pentingnya, seringkali justru dimulai dari langkah-langkah yang awalnya bikin kita nggak nyaman. Nggak nyaman? Maksudnya? Ya, mungkin sedikit takut, cemas, ragu. Nah, kita akan telusuri bareng nih gimana mekanismenya bekerja menurut Dr. Smith. Oke, menarik nih. Apalagi Dr. Smith sendiri kan cerita ya di awal bab itu pengalaman pribadinya. Iya, dia jujur banget cerita gimana tingkat PD-nya itu naik turun sepanjang hidupnya. Terutama pas ada perubahan besar. Contohnya pas kapan tuh? Waktu pertama kali masuk kuliah di kota baru, jauh dari rumah, terus pas mulai kerja pertama kali, pas ikut pelatihan klinis yang tekanannya tinggi, bahkan pas dia mulai berani sharing ilmunya di medsos. Wah, banyak juga ya momennya. Iya, dia gambarin rasanya tuh kayak kepercayaan diri yang lama itu ketinggalan di fase hidup sebelumnya, kayak harus mulai dari nol lagi. Anda mungkin pernah ngalamin hal mirip kan? Masuk lingkungan baru, kerjaan baru, rasanya kayak, aduh bisa nggak ya? Banget. Sering banget ngerasa gitu. Harus adaptasi lagi, bangun lagi dari awal. Nah, pengalaman personal Dr. Smith ini sebenarnya jadi jembatan ke ide utamanya di bab ini, yaitu kepercayaan diri yang asli itu justru tumbuh dan berkembang di area di mana kita belum punya rasa percaya diri itu. Justru di tempat kita nggak pede. Gimana tuh maksudnya? Dia pakai analogi yang bagus banget soal pemain trapez. Coba Anda bayangin deh, pemain trapez yang lagi berayun di atas. Oke, yang di sirkus itu ya? Iya, nah buat pindah dari satu palang ke palang berikutnya, ada satu momen penting banget. Dia harus lepasin dulu pegangan di palang pertama. Harus lepas dulu ya? Harus, sebelum dia bisa nangkep palang kedua. Jadi ada jeda sesaat di udara, dia nggak pegangan apa-apa, momen yang rentan banget. Wah, kebayang sih deg-degannya itu pas momen melayang tanpa pegangan. Presis. Dan buat bisa lompat itu, yang dibutuhin pertama kali itu bukan rasa pede, wah pasti bisa nangkep palang berikutnya, bukan itu. Tapi apa dong? Tapi keberanian. Courage, kata dia. Keberanian buat lepasin palang pertama dan lompat ke ketidakpastian. Nah, Dr. Smith bilang, keberanian ini yang harus datang duluan. Jadi keberanian dulu, baru pede belakangan. Tepat. Kepercayaan diri itu, menurut dia, adalah akibat atau buah dari tindakan berani tadi, bukan syaratnya. PD itu tumbuh setelah kita berani mencoba, bukan sebelumnya. Wah, ini benar-benar kayak membalik cara pikir yang umum ya. Biasanya kan kita mikir, nunggu pede dulu deh baru berani coba. Iya kan? Nah, Dr. Smith lalu ngenalin model buat memahami proses ini. Namanya learning model, model pembelajaran. Ini aslinya dikembangin sama Luckner dan Nadler sih. Model ini ngegambarin 3 zona dalam pengalaman kita. 3 zona, kayak gimana tuh? Bayangin aja kayak target panahan gitu ya. Ada lingkaran-lingkaran, lingkaran paling dalam itu zona nyaman, comfort zone. Oke, tempat kita udah biasa, udah jago lah ya. Betul. Udah familiar, aman, terkendali, nggak ada tantangan berarti kita tahu mesti ngapain dan ngerasa bisa di sini. Lalu lingkaran luarnya? Nah, lingkaran berikutnya ini yang penting. Zona belajar atau zona regangan, stretch zone. Disinilah tempat pertumbuhan terjadi. Stretch zone ya? Kedengerannya agak nggak nyaman ya, Sam? Emang, di zona ini rasanya sedikit nggak nyaman, ada tantangan, ada unsur risiko atau nggak pasti, mungkin kita ngerasa agak canggung, sedikit cemas, tapi tantangannya tuh masih bisa kita hadapi. Nggak sampai bikin kita lumpuh karena takut. Oke, jadi menantang tapi masih manageable gitu ya? Iya, persis. Terus, lingkaran paling luar itu zona panik, panic zone.
Nah, kalau di sini, tantangannya udah kerasa terlalu besar. Udah melampaui kemampuan kita saat ini. Wah, kalau udah masuk sini gimana ya? Iya, kita bakal ngerasa kewalahan banget, cemas luar biasa, takut, dan biasanya jadi nggak bisa mikir jernih atau bertindak efektif. Bisa jadi beku atau malah pengen kabur aja. Stretch zone, panic zone. Terus hubungannya sama membangun PD tadi gimana? Nah, kata Dr. Smith, kunci bangun PD itu ya dengan kita secara sadar, pelan-pelan, melangkah keluar dari zona nyaman, masuk ke stretch zone. Jadi sengaja cari yang agak nggak nyaman ya, tapi jangan sampai ke panic zone. Betul, kuncinya di situ. Berani meregangkan batas nyaman kita sedikit demi sedikit. Tiap kali kita berhasil ngelakuin sesuatu yang menantang di stretch zone, otot keberanian kita jadi terlatih. Dan uniknya, zona nyaman kita jadi ikut meluas. Oh gitu ya, jadi yang tadinya di stretch zone, lama-lama bisa jadi comfort zone baru. Iya, persis. Kayak naik level gitu. Tapi kan buat melangkah ke stretch zone itu butuh bensin ya. Kan tadi dibilang nggak nyaman, gimana caranya biar berani? Nah, bener banget pertanyaannya. Keberanian itu nggak muncul gitu aja. Dr. Smith ngasih tahu ada beberapa bahan penting nih buat menopang keberanian. Pertama, dan ini dasar banget, kita harus yakin dulu kalau kita itu bisa belajar dan berkembang lewat usaha. Oh, kayak konsep growth mindset itu ya. Percaya kalau kemampuan bisa diasah. Tepat sekali. Kalau dari awal udah nggak percaya bisa berkembang, ya mana mau coba yang susah kan? Masuk akal. Terus bahan kedua, Kedua, kesediaan buat mentolerir rasa nggak nyaman dan rasa rentan tadi untuk sementara waktu. Kita harus terima kalau ngerasa sedikit takut, cemas, atau canggung itu ya bagian dari proses belajar, bagian dari nyoba hal baru. jadi diterima aja gitu ya rasanya, nggak usah dilawan. Bukan berarti harus suka ya sama rasanya, tapi kita bersedia ngerasain itu demi tujuan yang lebih penting. Seringkali kan kita pengennya nunggu rasa nggak nyaman hilang dulu baru mau gerak. Nggak nyaman itu. Nah, komponen ketiga nih yang penting banget juga kata Dr. Smith, itu komitmen buat praktik self-compassion. Welas asih ke diri sendiri. Self-compassion, maksudnya gimana tuh? Artinya, kita memperlakukan diri kita sendiri dengan baik, dengan pengertian, ngasih dukungan ke diri sendiri, terutama pas lagi susah atau pas gagal. Jadi kayak pendukung internal buat diri kita. Mirip kayak kita nyemangatin teman baik yang lagi jatuh. Bukan malah jadi kritikus paling kejam buat diri sendiri ya? Nah, itu dia. Jangan ditambahin beban dengan omelan internal. Ini jelas butuh latihan sih, karena suara kritis itu sering otomatis banget munculnya. Iya, benar. Ada lagi komponennya? Ada. Keempat, kemampuan buat ngelola rasa malu atau shame. Kalau kita gagal atau ditolak, kan kadang muncul rasa malu yang bikin kita pengen ngumpet aja. Nggak mau coba lagi. Nah, kita perlu belajar ngenalin pemicunya dan meresponsnya dengan lebih sehat dengan welas asih tadi. Oke. Yang kelima, Kelima, ngebangun pola yang sehat pas hadapin rasa takut. Jadi, kita berani hadapi takutnya, terus coba duduk bareng rasa takut itu sejenak tanpa langsung reaksi panik. Misalnya, akui aja, oh saya lagi cemas nih, tapi nggak usah langsung kabur. Habis itu, kasih diri kita waktu buat mundur sedikit, recovery, baru coba lagi kalau perlu. Jadi nggak maksain diri terus-terusan sampai burnout. oke. Jadi fondasinya itu berani dulu, cari stretch zone, terus didukung sama keyakinan bisa berkembang, toleransi rasa nggak nyaman, self-compassion, kelola rasa malu, dan pola hadapi takut yang sehat. Paham. Sip. Nah, kalau udah paham pondasi ini, sekarang kita bisa lihat nih kenapa beberapa saran populer soal PD itu justru menurut Dr. Smith kurang pas. Oh ya, contohnya apa? Yang sering banget dibahas kan self-esteem atau harga diri ya. Katanya kita harus ningkatin self-esteem. Itu gimana menurut Dr. Smith? Nah, ini dia. Dr. Smith ngajak kita lebih kritis soal self-esteem ini. Kenapa? Karena self-esteem yang umum dipahami itu seringkali rapuh banget dan kondisional. Rapuh gimana maksudnya? Gini, dia sering banget bergantung sama faktor luar. Misalnya, gimana kita bandingin diri sama orang lain. Wah, dia lebih sukses, berarti aku kurang. Atau sebaliknya. Terus, bergantung juga sama pencapaian standar sukses dari luar. Misalnya kaya, menang lomba, populer, dan sebagainya. Jadi gampang naik turun gitu ya self-esteemnya ya, tergantung situasi dan omongan orang. Banget. Kayak roller coaster. Pas lagi dipuji atau menang, tinggi. Pas gagal atau lihat orang lain lebih hebat, langsung anjlok. Melelahkan banget kan, ngejar yang kayak gitu terus?
Iya juga ya. Dr. Smith juga nyebut riset besar dari Baumeister dan kawan-kawan tahun 2003. Mereka neliti banyak banget studi soal self-esteem. Hasilnya lumayan mengejutkan loh. Apa hasilnya? Ternyata, self-esteem yang tinggi itu nggak selalu berhubungan langsung sama hasil positif yang signifikan, kayak performa kerja atau akademik yang lebih baik, hubungan sosial yang lebih bagus, atau kesehatan yang lebih oke. Malah, kadang-kadang self-esteem yang ketinggian atau nggak stabil itu bisa nyambung ke hal negatif, Negatif. Kayak apa? kayak arogansi, narsis, gampang tersinggung, atau malah jadi suka ngerendahin kelompok lain biar ngerasa lebih superior. Jadi, ngejar self-esteem demi self-esteem itu kayak lari di roda hamster. Nggak nyampe-nyampe ke rasa aman dan puas yang beneran dari dalam. Wah, oke. Ini perspektif baru soal self-esteem. Terus, gimana sama afirmasi positif yang suka nyuruh kita ngulang-ngulang kalimat saya kuat, saya bisa, saya dicintai? Itu kan populer banget juga. Nah, ini lagi. Dr. Smith juga nyaranin kita buat hati-hati. Bukan berarti afirmasi itu salah total ya, tapi nggak sesimpel itu. Ada nuansanya. Gimana tuh nuansanya? Dia ngutip studi dari Wood dan rekan-rekan tahun 2009. Studi ini nemuin sesuatu yang menarik. Buat orang yang udah punya self-esteem lumayan tinggi, ngulang afirmasi positif mungkin bisa bikin mood naik dikit lah sementara. Tapi Tapi, buat orang yang self-esteem-nya rendah, ngulang-ngulang afirmasi yang positif banget, yang bertolak belakang sama keyakinan dia tentang dirinya sendiri, misalnya nih, dia ngerasa nggak menarik, tapi maksain ngomong, saya sangat menarik. Itu justru bisa bikin dia ngerasa lebih buruk. loh kok bisa? Bukannya harusnya bikin lebih baik ya? Nah, ini pertanyaan penting kan, kenapa bisa gitu? Menurut penelitinya, ini karena terjadi semacam perang batin. Pas orang itu maksain afirmasi yang nggak dia percaya, suara kritis di dalam dirinya malah jadi makin aktif buat nyangkal. Alah bohong, nggak gitu kok kamu. Jadi kayak berantem di dalam kepala gitu ya? Iya, tabrakan antara afirmasi sama keyakinan asli ini malah bikin rasa nggak nyaman dan ragu dirinya makin kuat, bukan malah berkurang. Oke, jadi kalau kita nggak beneran percaya sama afirmasinya, malah bisa jadi bumerang ya? Terus kalau self-esteem yang rapuh dan afirmasi yang belum tentu manjur, ini bukan jawaban utama. Alternatifnya apa dong menurut Dr. Smith? Apa yang lebih kuat? Alternatif utamanya itu ada di pergeseran fokus. Dari yang tadinya berusaha merasa pede, jadi fokus ke bertindak untuk membangun bukti kalau kita memang bisa pede. Bertindak untuk membangun bukti. Maksudnya? Iya, Dr. Smith negesin banget. Kepercayaan diri yang sejati, yang awet, itu nggak lahir dari kata-kata kosong atau dari banding-bandingin diri sama orang, tapi lahir dari tindakan nyata yang kita ambil. Terutama tindakan yang menantang buat kita. Jadi aksinya kata ya kuncinya. Betul. Setiap kali kita berhasil ngelakuin sesuatu yang sebelumnya kita anggap susah atau nakutin, itu kita kayak ngasih bukti konkret ke otak kita. Ternyata aku bisa loh. Nah, bukti-bukti ini yang pelan-pelan ngebangun keyakinan pada diri sendiri. Jadi, tindakan itu ngalahin afirmasi kosong. Oke. Tindakan nyata sebagai bukti. Ini nyambung ke strategi kunci yang dia tawarin ya. Jadilah pelatih bagi diri sendiri, bukan kritikus terburuk. Be your own coach, not your worst critic. Bisa dijelasin lagi maksudnya ini? Intinya sih, gimana kita ngubah cara kita ngomong ke diri sendiri. Terutama pas kita lagi susah, pas bikin salah, atau pas ngerasa gagal. Biasanya kan otomatis tuh keluar suara kritikus internal yang jahat banget. Iya, yang suka ngatain, dasar bodoh. Tuh kan gagal lagi, emang nggak guna gitu ya. Nah, persis. Alih-alih dengerin suara itu, kita belajar buat merespon dengan cara yang lebih konstruktif, lebih suportif, lebih fokus ke belajar. Kayak pelatih olahraga yang baik gitu loh. Pelatih yang balik itu gimana ciri-cirinya dalam konteks ini? Pelatih yang baik itu kan jujur ya. Dia kasih tahu mana yang perlu diperbaiki, dia minta pertanggungjawaban juga atas usaha kita. Tapi di saat yang sama, dia ngasih dukungan tanpa syarat. Dia nyemangatin kita, dia percaya kita bisa belajar dan berkembang. Fokusnya ke proses perbaikan ya, bukan ngejudge kita habis-habisan karena satu kesalahan. Tepat. Dia nggak ngejudge karakter kita permanen gara-gara satu kegagalan. Dia selalu ada di pojok ring kita. Siap nyemangatin buat bangkit lagi, bantuin kita ambil pelajaran dari pengalaman itu, mau kita menang atau kalah. Nah, ngembangin suara internal kayak gini itu keterampilan. Butuh latihan sadar dan terus-menerus.
Gimana cara praktisnya buat ngelatih suara pelatih ini sekaligus bangun pede lewat tindakan tadi? Ada langkah-langkah konkret dari Dr. Smith? Ada. Salah satu pendekatan praktis yang dia saranin itu pakai metode tangga ketakutan atau fear ladder. Ini berguna banget buat ngadapin situasi spesifik yang bikin kita nggak pede atau cemas. Tangga ketakutan, gimana tuh caranya? Idenya gini, kita identifikasi dulu situasi apa sih yang pengen kita taklukkan. Misalnya, takut ngomong di depan umum. Terus, kita pecah situasi itu jadi langkah-langkah kecil yang berurutan. Mulai dari yang paling gampang atau paling nggak nakutin, sampai ke tujuan akhir kita yang paling menantang. Oh, diurutin gitu ya tingkat kesulitannya. Bisa kasih contoh nggak? Misalnya buat yang takut situasi sosial, atau ngomong tadi. Ngajuin satu pertanyaan aja di rapat tim kecil yang isinya orang udah dikenal. Oke, itu mungkin masih agak nyaman lah ya. Iya, naik dikit, anak tangga 2. Coba kasih pendapat singkat 1-2 kalimat di diskusi kelompok yang agak lebih besar. Mulai agak stretch nih. Betul. Anak tangga 3, datang ke acara kumpul-kumpul, terus coba mulai obrolan sama satu orang baru aja. Wah, ini udah lumayan nih tantangannya. Lanjut lagi, anak tangga 4. Jadi sukarelawan buat kasih update singkat, mungkin 5 menit, di depan tim kerja. Oke. Anak tangga 5, kasih presentasi yang lebih panjang ke audiens yang lebih gede. Sampai akhirnya mungkin anak tangga 6, kasih pidato atau jadi pembicara utama. Wow, jadi bertahap banget ya naiknya. Kuncinya itu, mulai dari anak tangga paling bawah yang udah masuk stretch zone kamu. Cukup bikin deg-degan dikit, tapi masih mungkin dilakuin. Jangan langsung loncat ke yang bikin panik. Terus gimana setelah milih satu langkah? Ya lakuin tindakan itu. Ulangi beberapa kali sampai rasa cemasnya berkurang, sampai kamu ngerasa lebih nyaman. Kalau udah, baru deh siap naik ke anak tangga berikutnya. Jadi diulang-ulang dulu sampai nyaman baru naik level ya? Iya, pendekatan ini sebenarnya sejalan banget sama prinsip terapi perilaku kognitif, CBT. Khususnya teknik exposure atau paparan bertahap. Kita bangun ketahanan, kita ubah pola pikir, lewat tindakan nyata yang ngasih bukti baru ke otak kita. Ternyata aku bisa kok lewatin ini. Setiap langkah kecil yang berhasil itu jadi kemenangan yang nambahin momentum. Selain tangga ini, ada lagi nggak cara buat bantu numbuhin suara internal yang suportif tadi? Kan tadi disebutin soal self-compassion dan jadi pelatih diri sendiri. Ada. Dr. Smith juga nyinggung konsep lain buat bantu ini. Namanya perfect nurture atau pengasuh sempurna. Pengasuh sempurna. Apalagi tuh? Ini konsep dari terapi berfokus welas asih atau CFT yang dikembangin Paul Gilbert. Intinya, ini latihan imajinasi. Kita diminta ngebayangin satu sosok ideal. Bisa orang nyata, tokoh fiksi, atau gabungan beberapa figur. Sosok ini punya semua kualitas pengasuhan yang kita butuhin. Bijaksana, kuat, anget, nggak ngejudge, penuh welas asih. Terus setelah ngebayangin sosok itu, Kita bayangin gimana sosok ideal ini bakal ngomong ke kita. Gimana dia ngasih dukungan, nenangin kita pas kita lagi takut, ragu, atau lagi berjuang ngebangun PD ini. jadi kayak minjem suara suportif dari sosok ideal itu buat ngelatih suara internal kita ya? Tepat sekali. Dengan rutin ngebayangin respons suportif dari pengasuh sempurna ini, pelan-pelan kita bisa menginternalisasi kualitas suara itu. Kita jadi bisa mulai terapin ke dialog internal kita sendiri. Ini ngebantu banget buat ngelawan suara kritis internal dan numbuhin rasa aman dari dalam pas kita lagi proses yang menantang ini. Oke. Jadi kalau dirangkum nih ya, dari semua pembahasan bab 19 ini, kayaknya ada pergeseran cara pandang yang lumayan mendasar soal kepercayaan diri. Apa aja poin kuncinya? Betul. Poin kuncinya, pertama, lupain ide nunggu pede dulu baru berani. Justru kebalikannya. Keberanian buat bertindak di tengah ragu, itu duluan. Pede itu hasilnya. Oke, keberanian dulu. Kedua, pertumbuhan itu terjadinya di luar zona nyaman. Jadi cari stretch zone Anda. Area yang nantang tapi nggak bikin panik. Mulai latihan di situ. Sip. Ketiga, Nggak usah terlalu terobsesi ngejar self-esteem yang gampang goyah itu. Hati-hati juga sama afirmasi positif kalau Anda nggak beneran percaya. Oke, keempat, Ganti suara kritikus internal yang jahat itu sama suara pelatih yang suportif, yang welas asih. Latih terus suara ini. dan yang terakhir yang paling penting, Kelima, dan ini paling penting, fokus ke tindakan. Aksi nyata sekecil apapun yang membawa Anda ke stretch zone itu. Itulah bahan bakar utama buat bangun bukti konkret dan PD yang sejati.
yang tahan lama. Nah, sekarang coba Anda renungin deh, gimana ide-ide ini bisa Anda terapin di perjalanan Anda sendiri. Pertanyaan bagus tuh. Penting banget buat dipahami juga ya, tujuan semua ini tuh bukan buat ngilangin rasa takut atau nggak nyaman sama sekali. Itu nggak realistis. Perasaan itu seringkali malah jadi sinyal penting. Sinyal kalau kita lagi ngelakuin sesuatu yang berarti gitu ya. Bisa jadi. Atau sinyal kita lagi di batas kemampuan kita saat ini siap buat berkembang. Tujuannya lebih ke mengubah hubungan kita sama perasaan itu. Gimana kita bisa mentolerir rasa takut atau cemas itu, bisa duduk bareng sebentar sama perasaan itu, sambil tetap ambil langkah maju ke arah yang penting buat kita. Jadi bukan ngilangin takut, tapi belajar jalan bareng takut ya? Kurang lebih gitu. Kepercayaan diri itu kan seringnya spesifik ya, per situasi. Bisa aja Anda pede banget di satu area, tapi gugup banget di area lain. Nah, tapi keberanian buat hadapin gak nyaman, dan keyakinan kalau kita bisa belajar ngelewatin rasa takut itu, nah itu skill mental yang bisa kita bawa kemana-mana. Oke, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan setelah dengerin pembahasan kita ini. Apa tuh? Daripada terus-terusan nanya ke diri sendiri, gimana ya caranya biar aku bisa merasa lebih pede, mungkin pertanyaan yang lebih ngebantu, lebih bisa ditindaklanjuti adalah, tindakan berani apa, sekecil apapun, yang bisa aku ambil hari ini buat mulai membangun bukti kepercayaan diriku. Nah, itu dia. Fokus ke tindakan, sekecil apapun. Pikirin satu langkah konkret aja. Mungkin sesimpel kirim email yang dari kemarin ditunda-tunda. Atau angkat tangan buat nanya di rapat. Atau coba jalan pulang lewat rute baru. Atau bahkan cuma mengakui aja, oke, aku lagi ngerasa nggak nyaman nih, tanpa ngejudge diri sendiri. Itu juga udah langkah. Apapun langkah kecil itu, semoga pembahasan mendalam kita soal gagasan Dr. Julie Smith ini bisa kasih perspektif baru ya, dan mungkin sedikit dorongan buat mulai ambil langkah berani itu. Ingat, membangun kepercayaan diri itu proses, perjalanan, bukan tujuan akhir. Setuju banget. Terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.